sebuah gudang peralatan. Sakata sang pria dingin pergi dengan parang yang udah disiapin, juga mobilnya. Di lain tempat di sarang Yakuza Konogumi, salah satu anak buah menghadap ketua. Dia yang ditugasin untuk memerintah orang di pelabuhan gagal, karena orang di pelabuhan udah nggak mau ikutin perintah mereka. Kecewa atas laporannya, ketua sekejap merobek bibir hingga pipinya. Gak lama dari itu juga, ternyata parang tadi disiapin Sakata untuk menyerang tempat itu seorang diri. Pertarungan antara Sakata melawan ratusan pasukan Yakuza tidak dapat dihindari. Setelah berhasil menerobos masuk dan ngelumpuhin semua pasukan Konogumi, Sakata mengakhirinya dengan membunuh si ketua Konogumi. Sakata yang ditemani oleh Fujita temannya izin pamit dari pekerjaan itu, karena Sakata mementingkan keselamatan keluarga kecilnya jika ia terus bekerja di dunianya sekarang. Ternyata, diam-diam Fujita yang bekerja sama dengan kelompok lain yang belum diketahui itu sudah menjebaknya. Sesampainya di rumah, Sakata yang cukup lelah disambut kehangatan dari keluarga kecilnya. Ryo anak manisnya bersama Aoi istri tercintanya. Ia lalu bilang kalau dia akan keluar dari pekerjaannya demi mencari pekerjaan lebih aman membuat istrinya ikut senang. Dari teriakan Ryo, Sakata yang keluar lalu melihat istri juga anaknya udah ditahan oleh kelompok Yakuza bertopeng. Dengan percobaan menyelamatin keluarga kecilnya, Aoi dan Ryo harus tewas di tangan Yakuza Kimengumi. Kelompok itu berterima kasih karena Sakata udah menghabisi kelompok pelabuhan yang tadi dia bantai, karena kelompok itu duri bagi mereka. Tapi karena Sakata juga diramal menjadi iblis di kota mereka Shinjo untuk membantai massal para penjahat. Kimengumi yang merasa terancam karena Sakata berjanji menghabisi mereka, akhirnya membunuh Sakata juga. Dari berita yang dimanipulasi, Sakata yang jadi tersangka dan dituduh membunuh keluarganya sendiri. 12 tahun kemudian, Sakata yang ternyata masih hidup harus menderita stroke parah dengan dirawat oleh teman lamanya bersama rekannya. Namun sebaliknya, pemimpin Yakuza dengan alibi besarnya menjadi wali kota yang tidak diketahui awak media dengan dipuji-pujinya di depan masyarakat karena berhasil mensejahterakan kota dalam waktu singkat dengan fasilitas-fasilitas yang ia berikan. Namun ada salah satu wartawan yang mencurigai, tapi ia dibungkam. Di tempat industri, dibawanya Sakata ke tempat itu. Fujita, mantan rekan kerjanya, nitipin Sakata agar dirawat sambil mencari tempat yang lebih nyaman. Dibawalah ia berjalan-jalan, namun sial, mereka dikagetin dengan munculnya anggota Konogumi yang dulu hampir dibunuh Sakata menyerangnya dari belakang. Karena nggak ada reaksi apa-apa, orang itu malah kesal sendiri. Sakata pun dibawa ke rumah sakit. Razenverse mau ngasih tahu dulu nih, bahwa di film ini ada kelompok dua Yakuza. Yang satu Konogumi yang udah dibantai Sakata, satu lagi tersisa kelompok Yakuza Kimengumi. Sementara itu, salah satu wartawan bersama kenalan anggota Yakuza Konogumi yang menguasai pelabuhan. Jadi, 12 tahun lalu atau seperti di awal film tadi, yang menghabisi mereka ialah Sakata seorang diri. Tapi mereka kira Kimengumi lah yang berbuat seperti itu, atau Yakuza yang dipimpin wali kota saat ini, Sonohara, yang bertepatan dengan diangkatnya ia jadi wali kota. Informasi itulah yang dibayar wartawan ini. Tapi nggak lama dari itu, di kejauhan yang perlahan mendekat, terdapat Kimengumi yang sudah diberi arahan oleh Sonohara untuk menyerang mereka dengan kecepatannya. Mereka pun mati di situ juga. Setelah mendapat telepon, salah satu Kimengumi hitam kaget, lalu lanjut telepon Fujita. Karena mereka baru tahu bahwa Sakata masih hidup. Dari Fujita, ia tahu lokasinya. Dan karena ia salah satu anggota kepolisian, dengan gampangnya hitam ini gampang untuk nyelindap masuk ke ruangan Sakata. Di dalam ruangan itu, hitam mencoba membunuh Sakata dengan cairan.
Sebelum cairan itu bereaksi, Sakata yang sadar mencoba melawannya. Tapi sial, ia harus kalah sesaat karena keadaannya yang belum begitu pulih. Dari suara ricuh datanglah dua orang yang mengawal keadaan Sakata karena dirinya baru keluar dari penjara. Satu di antara mereka mencurigai topeng hitam ini dan satunya ternyata sama jahatnya. Dari situlah topeng hitam membunuh satu pengawal dan juga dokter yang melihat itu. Kembalinya tenaga Sakata nggak ngebuat menyerah. Sakata lalu teringat dendamnya, seketika kembali normal. Saat itu Sakata belum tahu kalau Fujita yang sekarang bersamanya seorang pengkhianat. Fujita lalu berencana untuk ke pusat industri atas perintah salah satu Kimengumi untuk membunuh Sakata. Pusat industri jadi tempat penyelundupan obat-obatan terlarang dan penjualan manusia, sedangkan di pelabuhan menjadi alat transportasi mereka yang semua dikelola oleh Kimengumi. Beberapa wanita di sana menjadi pemuas para bajingan itu. Semua anggota Kimengumi siap untuk membunuh Sakata karena jika ada dia, busuknya mereka akan terbongkar. Fujita merasa bersalah ke Sakata. Fujita pun membantu pergi ke pusat industri, lalu bekerja sama berpura-pura membawa jasad Sakata yang sebenarnya masih bernafas. Sedangkan rekan Sakata mati, dan Fujita terluka karena serangan Sakata terlihat di CCTV. Sakata yang berhasil masuk ke area itu pun melawan para anak buah Yakuza sendirian, hingga bertemu salah satu anggota Kimengumi yaitu Tanduk 1. Dia menjebak dan mengira Sakata tewas atas ledakan yang dibuatnya. Tapi Sakata masih selamat, membuat ia kaget dan akhirnya anggota Yakuza itu terhempas ditabrak Fujita yang datang untuk Sakata. Setelah mengalami banyak pendarahan, Fujita yang baru mengakui pengkhianatannya ke Sakata selama ini. Tanpa basa-basi, Sakata membunuh temannya di tempat. Sedangkan Tanduk 1 dibawa untuk membocorkan informasi dengan cara disiksa. Gak lama ada telepon dari Sonohara, Master Yakuza atau wali kota. Master yang tahu ada Sakata di situ ngasih tahu kalau Ryo putrinya masih hidup, yang sekarang hidup normal di masa SMA-nya. Sakata lalu diancam jika dia melanjutkan aksinya, Ryo bakal kenapa-napa. Dengan pendiriannya, Sakata tetap membunuh satu anggota di depannya dan berniat mencari Ryo putrinya. Keesokan hari, berita pembunuhan massal yang dilakukan Sakata tersebar di media menganggap ia pelaku. Semua kalangan tahu berita itu, termasuk Ryo sendiri. Yang ternyata putrinya itu sekarang lupa dengan Sakata dan tinggal bersama salah satu anggota Kimengumi, yaitu Putih, yang sekarang Ryo anggap dia sebagai ayahnya. Di sekolahnya, Ryo juga aktif latihan memanah. Master atau Sonohara yang takut akan aksi Sakata merintahin Putih untuk segera mencari Sakata. Sakata sendiri sekarang mencari informasi lanjutan mengenai Kimengumi dengan mendatangi teman lamanya yang seorang polisi. Dari temannya itulah, Sakata baru tahu kalau pemerintahan sekarang udah sepenuhnya dikuasain Yakuza Kimengumi. Shinozuka-san ga tabi-tabi shinya ni Dan sekarang, Shinjo Security menjadi salah satu tempat Kimengumi yang didatangi Sakata untuk menyelamatkan putrinya. Seperti biasa seorang diri, Sakata melawan banyak orang. Hingga di suatu ruangan, ia melihat foto perkembangan Ryo dari kecil hingga sekarang. Si Putih tanpa topeng pun jalanin dramanya sebagai orang baik. Tapi karena Sakata tahu dia siapa, ia pun menghajarnya. Namun sayang, saat hampir si Putih selesai, Ryo yang datang lalu memanah Sakata karena lupa siapa dia dan menganggapnya seorang penjahat. Luka yang dialami Sakata dibantu oleh teman polisinya dengan dibawa lalu mencoba memperlambat pendarahannya. Seketika Sonohara menelpon Sakata, kemudian mengancamnya dengan membawa Ryo
ke Mahoroba. Tanpa memikirkan luka, Sakata membawa teman polisi ke tempat rahasianya dengan senjata serta mobil. Mereka siap pergi melawan Yakuza. Kimengumi udah sangat mempersiapkan kedatangan Sakata. Dengan keahliannya, Sakata berhasil menyelinap masuk kemudian melawan semua yang ada di hadapannya seorang diri, hingga melawan si Putih dan bertemu dengan Ryo putrinya. Namun sayang, di situ Sakata harus kena serangan mendadak yang membuatnya harus ditahan bersama Ryo. Sonohara yang percaya akan mitos sejarah, percaya bahwa Sakata adalah iblis di Shinjo dan akan ada kebangkitan setiap 50 tahun sekali dan pembunuhan massal. Untuk menghindari Sakata menggagalkan rencana jahat Kimengumi, Sonohara memancing kemarahan Sakata dengan mengancam memenggal kepala Ryo. Saat itu akan terjadi kedatangan teman polisi penyelamatan bagi mereka. Karenanya, Ryo teringat dari teriakan Sakata itu ayahnya, lalu berhasil kabur bersama teman polisi. Sedangkan Sakata kembali bangkit untuk nyelamatin mereka. Pertarungan pun terjadi lagi. Sakata yang habis babak belur oleh Kimengumi merah atau kembaran Sonohara, akhirnya ia bisa menang. Setelah melihat kembarannya wafat, Sonohara memanfaatkan keadaan Sakata yang udah sangat lemas. Dengan samurainya, ia memotong tangan Sakata. Ryo yang gak mau ayahnya kenapa-napa, pergi balik ke sana untuk membantu Sakata. Sakata yang gak gampang menyerah, dengan mengadu senjata, ia berhasil membunuh Sonohara tepat saat Ryo datang. Putih yang ternyata masih hidup menembak Sakata, tapi Ryo yang udah tahu semua kebenaran pun menolaknya. Dengan kekuatan terakhirnya, Sakata lalu berhasil membunuhnya. Di pelukan putrinya lah, ia sangat meminta maaf, gak bisa nyelamatin ibu Ryo saat itu. Dan disitulah Sakata wafat yang membuat Ryo sangat sedih, merasa kehilangan. Hingga semua pihak medis berdatangan menyelamatkan orang yang masih hidup. Sayang, diketahui kembaran Sonohara si merah masih hidup. Sementara itu, Ryo pun pergi saat hendak diperiksa. 1 tahun pun berlalu, sekarang Kimengumi udah gak ada. Namun Merah pun berpura-pura menjadi Sonohara sebagai wali kota, melanjutkan program kembarannya. Di media ia memutar balikan fakta dengan menyatakan Sakata sebagai penjahat. Ryo yang mempunyai dendam kepada Kimengumi yang menyisakan Merah, pergi seorang diri untuk membunuh Merah. Film pun kemudian diakhiri dengan Ryo yang melanjutkan kehidupannya dengan peninggalan mobil sang ayah dan foto keluarga di sampingnya. Film berakhir sampai sini.